Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda atas pembacaan ayat-ayat Allah tadi. Kita memasuki acara inti ya, ibu-ibu sekalian. Tapi sebelumnya izinkan saya yang mau share screen, saya Pak Mbak Santi nih. Mbak Santi, Mbak Yanti. Yang CV. Apa yang telah kamu kerjakan, dan ada pula Saya aja ya. orang lain yang Boleh saya sampai ada keputusan Oke. Allah. Mungkin Baik. Allah akan mengazab Sebelumnya mereka, kita dan mungkin Allah kenalan akan dulu ya, menerima kita kenal taubat maka mereka. kenalan Allah supaya lebih Maha akrab. mengetahui. Mau share screen, saya Pak Mbak Santi nih. Mbak Santi, Mbak Mbak Yanti. Pokok aja ya sebentar. Oh iya udah. Oh iya sudah, baik. Terima kasih. Mbak Mira Caliandra ya? Calian pakai C ya bacanya berarti ya Mbak? Kalian Mbak Mira ragu. K, oh pakai K ya. Mbak Mira Caliandra. Dengan panggilannya Mbak Mira ya, nama bukannya ya? Iya betul Bu. Beliau adalah seorang sarjana Master of Arts dari University of Sussex ya, United Kingdom di Inggris, yang dengan spesialisasi pada Immigration Studies atau ilmu-ilmu tentang keimigrasian ya. Jadi emang cocok benar dengan jabatannya sekarang di KDEI sebagai analis bidang tenaga kerja ya. Walaupun S1-nya adalah sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Kemudian ini waktu S2-nya dapat beasiswa ya Mbak dari LPDP Kemenku Kementerian Keuangan dari tahun 2015 sampai 2016 ya. Kemudian di KDEI beliau juga menjadi pegawai terbaik semester 1 tahun 2024 ya. Selamat ya. Kita berikan aplaus dulu pada beliau. Ya. Ada juga ya ternyata ya penghargaan seperti itu ya di KDEI ya. Iya ada setiap semester ada yang dikasih. Begitu ya. Ya keren ya. Nah berarti baru berada di Taipei dari tahun 2023 ya? Iya 2023 Januari akhir lah. Januari akhir. Sebelumnya di Korea? Sebelumnya sih di Indonesia tapi ngurusin penempatan PMI ke Korea. Gitu. Jadi ini ya apa namanya? Jadi kalau di kementerian apa Mbak sebetulnya Mbak? Saya kalau di Indonesianya di BP2MI Bu. Jadi BP2MI itu dulu BNP2 TKI ya, orang lebih kenalnya BNP2 TKI. Nah di tahun 2019 itu BNP2 TKI berubah nama jadi BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena TKI-nya juga kan berubah tuh, dulu disebutnya Tenaga Kerja Indonesia TKI gitu ya. Sekarang jadi Pekerja Migran Indonesia atau Jadi bekerjanya di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, tapi ditempatkan di sini gitu ya, di KDI ya. Iya. Maaf ini belum paham. Terus sebelumnya juga beliau juga sebelumnya telah menjadi berbagai ini ya, seperti berbagai profesi ya, sebagai asisten riset di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian konsultan utama untuk Pulpek, kemudian manajer program dukungan sosial, dukungan psikososial, kemudian juga dosen juga ya pada kelas khusus internasional jurusan komunikasi divisi, dan juga staf program dan riset di Pusat Krisis Fakultas Psikologi sebelum akhirnya
sekarang di KDRI ya. Baik, ya itu sekilas perkenalan dari beliau ya. Baik, untuk topik hari ini adalah tentang bagaimana sih kita bekerja yang aman dan legal di Taiwan ya. Tentunya teman-teman Salimah ini sebagian besar memang adalah PMI ya, pekerja migran Indonesia, yang jumlahnya kalau nggak salah kedua terbesar dari Malaysia ya. Iya, kalau seluruh dunia ya. Iya. Seluruh dunia ya, dibandingkan seluruh dunia kedua terbesar setelah Malaysia ya. Iya. Dengan jumlah 10.000. Sekitar 30.000. Kalau sekarang di Taiwan sendiri 298 itu yang di Taiwan ya, yang di laut-lautnya itu dia dapat Nobel. Jadi total ini aku kemarin baca berita si ngembangkan ini machine learning itu dapat Nobel penghargaan 300.000 ya, luar biasa ya. Jumlah penduduk Taiwan aja 2 juta ya. Iya, jadi kita udah 1,2% lah dari penduduk. Ya, 1,2% orang Indonesia sendiri ya, luar biasa. Belum yang diaspora ya, yang bekerja juga sebagai diaspora, belum student ya. Iya, betul. Yang diaspora itu udah 5.000 yang pekerja keras putih itu dari 5.200, 5.800, pelajar tuh 20.000, terus diaspora yang itu yang kita pokoknya kalau ditotalin kurang lebih 350.000 warga negara Indonesia di Taiwan. Warga negara Indonesia ya. Kita ini ya. Bisa lama-lama mengalahkan ini. Iya, bisa jadi ya satu kecamatan atau satu kota ya. Ya, luar biasa ya orang-orang Indonesia ya, semangatnya ya untuk ke luar negeri. Jadi pekerja sendiri nggak hanya dari kalangan pekerja imigran Indonesia, tapi juga ada tadi yang diaspora ya, yang kerah putih, dan juga tentunya di kalangan mahasiswa juga ada yang bekerja ya, mempunyai izin-izin kerja. Nah itu yang akan kita bahas pada malam ini, yang tentunya akan di-share oleh Bu Mira ya. Kami minta di-share ilmunya ya. Baik, terima kasih. Langsung terima kasih Mbak Yanti. Ya, kita langsung memasuki acara inti dengan sharing dari Mbak Mira. Pada Mbak Mira dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada Bu Melati, Mbak Dinda, Bu Yanti, ada semuanya ya, ada ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul di kegiatan ini dengan kondisi yang insya Allah sehat dan juga tenang batinnya ya, mudah-mudahan. Oke, hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana bekerja aman di Taiwan. Boleh next slide, Bu, izin. Oke, jadi ini gambaran secara singkat aja dulu sebelum kita masuk ke materinya, bahwa sebanyak ini pekerja migran Indonesia di Taiwan ya. Itu data ini di akhir Agustus 2024. Jadi kalau ditotalin itu ada 306.791 yang tercatat di otoritas Taiwan, dan ini dibagi dua. Ada yang yang izinnya itu dikeluarkan oleh Ministry of Labor atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan sebanyak 289.938, dan ada yang ABKLG. ABKLG ini ABK yang berlayar di laut lepas ya, di di luar teritori Taiwan gitu. Jadi dia bisa sampai laut Amerika, laut bahkan mendekati laut Indonesia itu juga bisa. Ini sebanyak 16.853. Jadi yang tadi disampaikan ada 1,2% kita ini dari populasi Taiwan ini belum tadi pekerjaan putih yang ada 5.800. Suaranya gembrek ya, Mas. Nah, terus dari yang kita lihat di sini, dari yang izinnya dikeluarkan dari
Ministry of Labor atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, ini paling banyak itu caregiver domestik ya, atau apa namanya, perawat yang jaga akong, ama gitu yang di rumah itu mencapai 62,3%. 62,3%, dan ini kita lihat juga ada sekarang itu berarti ada 7 jenis jabatan yang diisi oleh PMI kita, ada dari ada domestik, yang apa, perawat domestik, ada juga pekerja manufaktur yang di pabrik, ada nelayan, yang nelayan ini yang di teritori ya atau apa, laut yang sekitar Pulau Taiwan, terus ada caregiver di panti jompo atau institusi medis, terus ada pekerja konstruksi, PLRT juga ada, dan yang paling baru dibuka di tahun 2023 adalah pekerja pertanian. Dan meskipun belum sampai setahun, tapi jumlahnya udah 1.431 ya, mendekati PLRT yang ada di Taiwan. Nah, terus untuk yang ABKLG ini tersebar di 1.315 kapal, dan jumlahnya ini memang 60% lebih banyak daripada nelayan yang bekerjanya di laut teritori Taiwan. Ini juga ada apa, jumlah PMI kaburan ya sekitar 27.604 gitu. Oke, boleh next. Ya. Boleh oke, kalau yang ini sih cuma gambaran sekilas aja bahwa di antara negara lain yang bekerja di Taiwan, kita ini paling tinggi jumlahnya. Jadi Indonesia itu nomor 1 pekerja asing terbanyak di Taiwan, yang keduanya itu Vietnam gitu. Jadi tapi memang beda, sangat bisa kelihatan ya kalau misalnya pekerja di rumah tangga itu kita tuh paling tinggi sampai 183.000. Nah, tapi kalau untuk di pabrik yang paling tinggi itu dari Vietnam sebanyak 229.000 gitu. Jadi memang kalau kita lihat di Taiwan ini kan makin lama orang-orang makin menua dan ini makin butuh yang namanya pekerja atau perawat apa namanya, lansia di rumah tangga gitu. Terus selanjutnya, jadi ini ada 6 hal yang akan kita bahas atau saya informasikan ya malam hari ini, bahwa aturan ketenagakerjaan di Taiwan itu apa aja sih yang harus diperhatikan. Yang pertama, surat izin kerja dari Ministry of Labor atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, terus kontrak kerjanya juga, ARC, paspor, kemudian apa-apa saja hak PMI, dan bagaimana pendataan perpanjangan kontrak tanpa pulang, kemudian manfaat Jamsos atau BPJS tenaga kerja, dan yang terakhir itu gimana kita menjaga diri kita dan kemana kalau kita mau konsultasi atau pengaduan. Oke, selanjutnya kita yang pertama bahas dulu soal surat izin kerja dari Ministry of Labor Taiwan ya, dan perjanjian kerja yang dileges oleh KD Taipei. Jadi untuk surat izin kerja dari Ministry of Labor Taiwan ini, itu isinya itu ada identitas pemberi kerja kita, siapa namanya atau perusahaannya gitu kalau buat yang bekerja di pabrik. Terus nama pekerja atau nama kita ada di situ, ada nomor paspor kita dan masa berlaku izin kerja. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita diizinkan untuk bekerja pada pemberi kerja itu gitu, pada majikan itu. Pada umumnya semuanya 3 tahun ya apa namanya, izin kerjanya untuk yang pekerja kerah biru atau yang tadi 7 jabatan yang saya sampaikan. Tapi kalau untuk yang di luar 7 jabatan tadi gitu kan, mau di penerjemah, terus atau misalnya jadi apa, admin atau engineer di perusahaan-perusahaan. Nah, itu dia apa, lama kerjanya bisa 1 tahun sampai 3 tahun, itu tergantung ininya ya, dengan majikannya. Kemudian untuk PMI baru, surat izin kerja ini diurus dalam waktu 15 hari setelah PMI tiba di Taiwan. Jadi pasti kalau yang PMI baru tiba itu diurusin dalam 15 hari harus sudah punya ARC, sedangkan untuk PMI yang misalnya sudah sepakat nih sama pemberi kerja untuk perpanjangan kontrak. Nah, paling lambat 60 hari sebelum apa namanya, masa kerjanya habis itu harus ngurus izin kerja. Jadi misalnya kita bulan Januari ini ya, mau Januari ini udah habis nih ininya apa namanya, kontrak kerjanya gitu ya. Nah, berarti kita harus udah mulai urus itu paling lambat itu
di bulan November gitu ya. 1 Januari habis berarti 1 November harus sudah mulai diurus gitu. Bahkan harus dari sekarang juga sudah bisa mulai diurus. Jadi itu sebaiknya ibu-ibu kalau misalnya kontrak kerjanya sudah mau habis 4 bulan sebelum habis, itu ditanya dulu ke majikan masih mau perpanjang saya apa enggak gitu. Kalau misalnya masih mau, nanti harus diurus 3 bulan sampai 2 bulan sebelum ininya ya kontraknya habis gitu. Itu juga diurusnya nanti sama majikan atau sama agensi ke ke Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan gitu. Terus kita itu juga nggak boleh kerja sampingan atau di tempat lain di luar yang tercantum di dalam SIK. Ini buat tadi yang 7 jabatan yang tadi saya sebutin ya. Atau kita sebutnya yang kerah biru lah. Kerah biru itu nggak boleh kerja di luar yang ada di dalam surat izin kerja dari mall. Jadi misalnya kadang-kadang kan mungkin kita ngelihat ada yang kerja samping hari Minggu tuh pas lagi libur sambil jualan nasi bungkus kayak gitu kan ya. Nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang mungkin kita temui itu ya akhirnya kita ya tutup mata lah selama tidak diketahui oleh oleh Pak D ya, biasa disebutnya Pak D ya, imigrasi atau dari otoritas terkait gitu. Jadi ini harus hati-hati banget kalau misalnya ketahuan kita kerja di tempat lain selain yang ditulis di dalam surat izin kerja ini, konsekuensinya adalah deportasi gitu ya. Dan ini istilahnya nggak ada obatnya. Jadi waktu itu juga ada kejadian baru beberapa bulan yang lalu dia kerja waktu weekend itu kerjanya di salon gitu. Waktu akhir pekan itu dia kerja di salon karena sebenarnya pengen bantu-bantu dan pengen nambah ilmu gitu ya, bilang gitu kan. Tapi ketahuan sama otoritas Taiwan. Karena ketahuan, terus dia akhirnya ya udah diproses deportasi dan selama proses deportasi sebenarnya majikan ini sampai mempertahankan kayaknya minta ada permohonan lah ke imigrasi tapi tetap tidak diizinkan oleh imigrasi. Jadi ini harus hati-hati gitu ya. Nah, terus kemudian ada perjanjian kerja yang dileges oleh KDI Taipei. Ini kalau PMI baru harusnya sih punya ya pas lagi PAP atau sekarang namanya OPP itu kan dikasih sama petugas BP 3MI atau UPT. Nah, kalau nggak punya bisa minta ke PT-nya atau P3MI gitu. Nah, terus kalau buat PMI yang udah di Taiwan terus perpanjangan itu jangan lupa habis ngurusin surat izin kerja terus juga ARC-nya selesai yang baru gitu ya. Itu harus juga mengurus atau mendatakan perjanjian kerja ke KDI Taipei untuk dileges gitu. Kita harus paham juga sama isi PK-nya, terus simpan PK-nya ini bisa kalau sebenarnya PK yang bagus atau perjanjian kerja yang dipersyaratkan itu satu dipegang kita, satu dipegang sama majikan, harusnya kayak gitu. Cuma kadang-kadang kan kita nggak dikasih nih fotokopiannya, tapi kita punya hak untuk minta apakah ke majikan atau ke agensi biar kita tahu isinya tuh apa sih gitu yang di dalam PK kita, apa kewajiban dan apa hak yang kita miliki selama bekerja di Taiwan gitu. Nah juga kalau bisa itu disimpan di dalam HP. Terus ini juga PK yang udah dileges KDI ini juga sebagai salah satu syarat untuk kalau kita kembali ke Taiwan, misalnya kita cuti gitu ya, kita cuti ke Indonesia. Nah, pas balik lagi ke Taiwan itu imigrasi Indonesia itu secara acak suka menanyakan apa buktinya kalau Anda masih bekerja di Taiwan. Walaupun kita sudah mengeluarkan ARC, itu tetap suka diminta PK-nya mana gitu ya, perjanjian kerjanya mana, emang kerjanya di mana dan ditanya-tanya lain sebagainya gitu. Jadi penting banget punya perjanjian kerja yang dileges oleh KDI Taipei. Oke, selanjutnya kita bahas soal ARC dan paspor. Nah, untuk ARC ini pasti semua di sini punya ARC. Dia diperpanjang 30 hari sebelum masa berlaku izin tinggalnya habis gitu. Jadi sebelum 30 hari itu udah minta ke agen atau ke majikannya untuk minta tolong urusin ARC-nya gitu. Biaya perpanjangan ARC ini 1.000
Taiwan dolar 1.000 NT ya untuk masa berlaku 1 tahun. Jadi ada juga yang ngurus sampai 3 tahun bayarnya 3.000, itu juga ada yang kayak gitu, ada yang setiap tahun ngurusnya. Jadi emang beda-beda. Kemudian soal paspor. Nah, paspor ini pendaftaran perpanjangan paspor di KDI Taipei itu sudah dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlakunya habis. Jadi kalau misalnya kita udah mau habis nih di bulan Juni 2025, itu sudah mulai bisa daftar di Januari 2025 gitu. Jadi 6 bulan itu udah bisa melakukan pendaftaran, itu bisa lihat di website KDI gimana cara perpanjangannya, dan juga bisa daftarnya langsung juga di website KDI. Itu nanti ada ada link untuk ngedata diri kita untuk mengajukan perpanjangan paspor, dan nanti dapat kapan antrian kita foto ke KDI gitu. Terus biaya perpanjangan paspor ini 800 NT, sorry ini salah nulis saya, 800 NT untuk paspor biasa. Dan kalau untuk paspor elektronik sekarang sudah ada ya e-paspor di KDI Taipei itu harganya 1.400 Taiwan dolar ya. Nah, terhitung mulai 26 Agustus 2024 semua WNI yang perpanjangan paspor di luar negeri itu diberikan masa berlakunya 5 tahun. Jadi kan sebelumnya sempat ya diberlakukan 10 tahun, tapi sekarang sudah kembali lagi menjadi 5 tahun. Nah, terus apa bedanya antara paspor biasa dan paspor elektronik? Kalau paspor elektronik itu di dalamnya ada chip dan data biometrik kita, yang kalau kita lewat ke ke misalnya kita ke negara lain atau pulang ke Indonesia, itu kita pas ininya juga lebih cepat, masuk ke antriannya tuh lewat yang auto gate gitu. Terus juga kalau mau ke Jepang juga bisa ini ya nggak perlu urus visa, kira-kira gitulah kalau mau visit aja ke Jepang. Oke, terus ini simpan ARC sama paspor itu sendiri. Jadi kalau misalnya ditahan sama misalnya majikan atau agensi nahan, sebenarnya kita nggak mau gitu ya, bukan atas kesepakatan dengan kita atau izin dari kita berhak untuk meminta itu. Karena ARC paspor ini kan identitas kita ya, jadi kita harus nyimpen sendiri, terus juga difoto ininya ARC sama paspornya untuk disimpan di HP, atau bahkan bisa juga dikirim ke keluarga atau kontak darurat kita. Jadi kalau ada apa-apa, keluarga atau kontak darurat kita tuh punya ARC dan paspor kita. Terus yang penting juga ini jangan digadai atau dijual ARC sama paspornya. Banyak orang juga yang udah mau pulang ke Indonesia nih, ARC-nya dijual aja, ya itu nggak boleh sebenarnya, karena kan ARC harus dikembalikan ya gitu. Kenapa sih nggak boleh? Karena bisa disalahgunakan, apakah jadi penipuan, jadi identitas kita tuh digunakan untuk menipu orang lain, atau bahkan bisa juga digunakan untuk hal-hal seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Jadi ini harus sangat berhati-hati dalam menjaga ARC dan paspor kita. Oke, selanjutnya terkait dengan hak-hak PMI di Taiwan itu ada, kalau dibagi secara umum ada 4 ya. Ada gaji, ada waktu kerja istirahat, libur cuti, dan cuti alasan penting, terus ada asuransi. Nah, kalau gajinya untuk yang PMI formal ya 27.470 NT per bulan, tahun depan akan naik lagi. Tahun depan itu menjadi 28.590 ya per bulan. Nah, kalau untuk PMI yang informal ya di rumah, baik PLRT maupun perawat lansia itu 20.000 per bulan. 20.000 per bulan ini baru berlaku di 2022. Jadi masih ada sih memang sekarang itu majikan-majikan yang misalnya dia kontraknya 2021 atau sebelum Agustus 2022 gitu ya, kontrak sama PMI-nya. Itu masih dikasih 17.000, jadi waktu yang belum naik gitu. Cuma ada juga dari pemberi kerja yang baik gitu ya, walau pas lagi itu berlaku dia juga langsung mengubah gajinya dari 17.000 jadi 20.000. Nah, buat ibu-ibu di sini yang misalnya gajinya masih 17.000,
pastikan nanti setelah kontraknya habis, jadi 20.000 minta gajinya 20.000 itu sudah, aturan ya, minimal itu 20.000 gitu. Nah terus kalau bonus atau lembur itu hanya tambahan, jadi bukan mutlak gitu ya. Kalau ada bonus atau lembur ya alhamdulillah bisa terima, tapi kalau misalnya enggak pun ya itu bukan ini kita ya, bukan apa, majikan itu nggak wajib ngasih kita bonus atau nggak wajib ngasih kita lembur gitu, kecuali memang kita bekerja di jam yang di luar itu. Terus kemudian ada waktu kerja dan istirahat. Nah kalau buat PMI formal yang kerja di pabrik, di panti jompo gitu ya, itu dan lain-lain itu 8 jam dan total 8 jam per hari, terus total jamnya total jam kerja setiap 2 minggu itu nggak boleh 84 jam. Terus 1 hari itu nggak boleh kerja lebih dari 12 jam. Jadi kan ini apa namanya, memang kan kalau di pabrik ada yang shiftnya 2 atau 3 ya. Kalau shiftnya 3 dia bisa 8 jam, kalau shiftnya 2 dia kerjanya sampai 12 jam, di mana 4 jam itu ya dihitung lembur. Terus jumlah lembur dalam 1 bulan juga tidak melebihi 46 jam. Kalau diperlukan, kadang-kadang diperlukan juga untuk apa ya, untuk lembur atau misalnya diganti dari shift-nya tadinya shift siang ke shift malam gitu, itu apa, ada perhitungannya juga dan itu harus disesuaikan konstruksi gitu ya. Tapi kalau untuk yang PLRT dan juga apa, caregiver rumah tangga gitu, perawat rumah tangga, itu yang diatur adalah waktu istirahat, yaitu waktu istirahat itu minimal 8 jam per hari gitu. Jadi pokoknya 8 jam per hari itu harus diperoleh oleh PMI yang informal. Kemudian untuk libur, cuti dan cuti alasan penting, itu cuti itu dikasih setelah kita 1 tahun bekerja di majikan gitu. Dan cuti itu hitungnya setahunnya, misalnya kita nggak cuti gitu ya, maksudnya kita 1 tahun itu sama sekali nggak cuti, itu berarti kita dikasih 7 hari per tahun gitu. Jadi totalnya kalau misalnya 3 tahun itu cutinya 14 hari. Dan untuk libur sendiri itu disesuaikan juga sama hukum perburuhan di Taiwan, minimal 1 hari dalam 7 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya yang informal itu seringnya juga karena informal ini nggak masuk dalam peraturan perburuhan Taiwan, dia jadi apa namanya, untuk libur ini disepakati antara kedua belah pihak, baik PMI maupun pemberi kerjanya. Memang ini ya apa namanya, masih terus kita upayakan biar dapat libur lah 1 hari dalam 7 hari itu, tapi memang sejauh ini masih aturannya masih belum. Terus kemudian untuk cuti alasan penting itu misalnya menikah, duka dan lain sebagainya itu wajib diberikan sesuai dengan peraturan perburuhan, tapi kembali lagi juga ini ada kesepakatan dengan majikan seperti apa. Kemudian untuk asuransi itu yang paling wajib itu Askes dan Astek gitu ya. Dan ada tambahan asuransi komersial atau asuransi tambahan lah ya. Yang wajib itu Askes dan Astek, maka dari itu kita setiap bulan itu kan bayar ya, bayar Askes berapa, sekitar 400, saya lupa 400 sekian NT, terus Asteknya juga 624 atau 629 NT gitu ya. Nah itu sebenarnya yang kita bayar setiap bulan itu adalah, jadi majikan itu bayar 70% dari yang seharusnya iuran gitu. Jadi majikan bayar 70%, kita bayar 20%, sama disubsidi oleh otoritas Taiwan 10%. Jadi yang kita bayar itu misalnya Astek itu 600 atau Askes itu 400, itu hanya 20% dari iuran bulanan gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya kita pun dalam membayar iuran asuransi Askes dan Astek setiap bulan itu dibantu oleh majikan dan juga oleh otoritas Taiwan kayak gitu. Oke, nah terus ini kalau besaran Askes sama Astek itu tergantung sama penghasilan kita berapa. Kalau penghasilan kita meningkat itu juga biasanya iuran untuk Askes dan Asteknya juga bertambah gitu. Nah untuk asuransi komersil atau asuransi tambahan, kenapa ini kita sering gaungkan ya, karena sebenarnya kan Askes itu
tidak dan Aztec juga ya, tidak meng-cover 100% dari yang terjadi gitu ya, dari pengobatan sama perawatan yang kita jalankan gitu. Apalagi banyak dari PMI yang di rumah tangga itu justru jarang kecelakaan kerja, tapi seringnya itu sakit-sakit alami gitu ya, kayak ya kalau yang KDI tangani ada yang stroke, ada yang tumor, ada yang kanker gitu. Itu kan penyakit yang bukan kecelakaan kerja dan itu tidak ditanggung 100% oleh Askes dalam pembiayaannya. Maka dari itu biar kita apa ya, nggak ngeluarin uang lebih banyak gitu ya, lebih baik kita punya asuransi tambahan atau asuransi komersil itu yang biasanya tuh premi dalam setahun itu 1.000 NT sampai 2.000 NT. Jadi makin tinggi itu biasanya coverannya makin bagus gitu ya. Bahkan kalau misalnya meninggal ada santunan dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, dengan kita mengeluarkan 1.000 sampai 1.500 atau 2.000 biasanya sih 1.000 sampai 1.500 ya banyaknya ya, itu udah bagus itu. Itu sangat meringankan kita dan juga kita sebagai pekerja ya, juga meringankan majikan sama agensi. Karena kadang-kadang ke KDI sering banget juga menemui majikan sama agensi ini juga nggak mau bayarin kalau penyakitnya bukan kecelakaan kerja gitu. Itu kita berapa kali nemu kasus itu, jadi kita nyari juga bantuan dari pihak-pihak lain dari pemerintah Taiwan juga gitu. Jadi kalau misalnya bisa didiskusikan sama majikannya agar juga didaftarkan ke asuransi tambahan atau komersil ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya mau bahas tentang pendataan perpanjangan kontrak tanpa pulang. Banyak kan kalau PMI di Taiwan itu untuk yang sektor formal itu maksimal 12 tahun ya bisa kerja di Taiwan. Untuk yang informal bisa 14 tahun di Taiwan. Untuk yang PTM atau pekerja teknis menengah tidak ada batasannya gitu ya. Nah, tapi kita banyak yang perpanjang sih ya perpanjang gitu ya, tapi tidak mendatakan dirinya sudah memperpanjang kontrak nih di Taiwan ke KDI Taipei. Jadi kalau misalnya ada 300 kita hitung yang 298.000 itu ya, ada 298.000 PMI di Taiwan gitu ya, itu kalau kita hitung yang mendatakan dirinya perpanjangan kontrak itu ya paling 50%-nya. Jadi masih banyak 50%-nya lagi nih yang belum mendatakan. Padahal kenapa sih penting gitu ya? Sebenarnya di Undang-Undang Indonesia itu diatur bahwa setiap pekerja migran itu harus terdata di pemerintah Indonesia. Terus juga harus memiliki kepesertaan Jamsos atau BPJS Ketenagakerjaan. Untuk yang baru datang dalam 3 tahun pertama itu udah pasti punya BPJS gitu ya. BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsos PMI namanya ya. Nah, tapi kalau misalnya udah perpanjang dan tidak mendatakan dirinya ke KDI Taipei bahwa dia sudah perpanjang itu apa namanya, itu tuh sudah tidak berlaku lagi BPJS-nya gitu. Jadi sebaiknya mendatakan biar bisa juga diperpanjang kepesertaan BPJS-nya dan itu kepesertaan BPJS menyesuaikan dengan masa izin kerja kita yang tadi ya, yang tadi dari MOL itu dari MOL. Itu kalau misalnya kita saya baru tahu nih hari ini ternyata saya harus perpanjangan ini ya mendatakan perpanjangan kontrak saya ke KDI. Nah, itu BPJS yang dibayar itu misalnya saya udah dari 3 tahun saya udah jalan 2 tahun gitu ya. Saya udah jalan 2 tahun lebih, sisanya tinggal 10 bulan lagi nih habisnya gitu ya. Nah, itu bisa yang Jamsos yang kita bayarkan atau iuran Jamsosnya itu 10 dikali 13.500. Jadi sekitar Rp135.000 gitu. Kalau yang full 3 tahun itu Rp486.000. Jadi tergantung kita pas lagi kita daftarin itu sisanya sampai habis izin kerjanya itu berapa lama, itu baru dikali 13.500 gitu. Nah, terus yang ketiga manfaat yang baru nih ya, baru beberapa bulan ini semua PMI yang terdata di Sisco P2MI gitu ya, kalau terdata di KDI itu pasti datanya tuh masuk ke Sisco P2MI gitu ya. Dia bisa mendapatkan relaksasi bea cukai pengiriman barang gitu. Nah, kalau orang biasa itu kan di penumpang biasa atau ya warga negara biasa bukan ya, warga negara Indonesia di luar negeri yang mau ngirim mau ngirim barang
itu pasti dilihat tuh berapa sih harga barang yang dikirim nih kalau misalnya kalau pajaknya tuh berapa gitu dari harga barang yang dikirim. Nah, PMI yang terdata di sini dia itu bisa mendapatkan setiap totalnya itu dalam setiap tahun, dalam 1 tahun itu $1.500 atau sekitar 22.500.000. Tapi itu dibagi ke 3 pengiriman. Satu pengirimannya, satu kali pengiriman dibebaskan pajaknya itu $500 atau 7,5 juta. Jadi pas kita mau ngirim barang, terus biasanya ekspedisi akan ngecek terdata atau enggak di ininya, di apa namanya, di Sipkon gitu ya, di Sipkon nama di KDI-nya atau terdata punya EPMI apa enggak. Nah, kalau yang sering beredar punya EPMI apa enggak. Kalau punya EPMI dia bisa dibebasin $500 itu dan itu dalam 3 kali pengiriman setahun gitu. Tapi kalau enggak ya udah dihitung pajaknya itu seperti biasa. Tapi kalau misalnya nih pas kita kirim pertama kali pajaknya kalau diestimasi sampai 10 juta, mendingan ya udah yang kita kirim barang yang pajaknya 7,5 juta aja, nanti sisanya di pengiriman kedua atau pengiriman ketiga kayak gitu. Jadi pastikan terdata biar pas pengiriman barang kita bisa dapat relaksasi bea cukai gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang gimana sih caranya gitu ya. Pertama kalau daftar perpanjangan PK di KDI Taipei itu bisa diurus oleh 3 ya, oleh agensi kalau pakai agensi, oleh majikan juga bisa. Nah kalau nggak pakai agensi bisa pakai direct hiring service center ini. PMI-PMI juga udah, apalagi yang udah ini ya, udah lama lepas dari agensi, udah paham lah direct hiring gitu ya, DHSC ini gitu. Ini juga sebenarnya kita bisa bisa ngurus sendiri, tapi memang kalau ngurus sendiri ini biasanya kita harus janjian dulu sama salah satu dari KDI gitu biar karena kan kita tahu ya kadang-kadang kalau sama agensi itu harusnya bayar leges cuma 850 tapi karena agent pasti kan ke KDI butuh ongkos, butuh apa jadi lebih mahal gitu. Padahal tinggalnya di Taipei nih deket KDI mendingan urus sendiri gitu atau enggak kalau gampang cuti juga gampang izin juga bisa urus sendiri tapi harus janjian dulu. Oke, nah itu bisa lewat 3 ini, kemudian selanjutnya ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama surat izin kerja yang tadi saya sampaikan ya, surat izin kerja dari MOL, kemudian slide berikutnya maaf. Kemudian ARC barunya, kemudian paspor, terus kepesertaan asuransi di Taiwan. Ini yang tadi kepesertaan asuransi tambahan. Jadi bukan Askes, bukan Astek, bukan Laupau atau Cimpoka, tapi asuransi tambahan itu sama foto diri. Gampang banget. Jadi cuma ada 5 itu ya, 5 persyaratan ini. Kalau sudah punya 5 persyaratan ini biasanya tuh yang kita punya kan pasti nomor yang ARC, paspor sama foto ya. Tapi kalau surat izin kerja atau suhan itu biasanya majikan atau agensi yang punya, minta aja ke agensi atau majikan. Nah, kalau kepesertaan asuransi tadi kalau misalnya emang udah didaftarin sama majikannya boleh minta, tapi kalau belum minta didaftarkan ke majikannya. Oke, selanjutnya kalau kita udah punya 5 dokumen ini alurnya. Di slide berikutnya kita bisa lihat nih ada 2 tahap nih. Tahap pertama memang kita harus daftar dulu nih pakai komputer atau laptop yang punya majikan atau punya kalau pakai agensi kan agensi yang daftarin ya. Setelah daftar apa aja sih yang dimasukin di Sipkon itu gitu, yang dimasukin itu kalau menuju Sipkon itu bisa ke Google terus tulis aja Sipkon KDI nanti keluar itu. Terus kita masukin data-data diri kita, nama dan lain sebagainya, data kerjanya juga termasuk tadi masa berlaku surat izin kerjanya dari kapan sampai kapan gitu. Nanti kita upload juga dokumen 5 yang tadi, kemudian dapat kode bayar untuk bayar BPJS TK. Jadi setelah kita udah submit gitu ya, udah lengkap nih semuanya, nanti masuk ke halaman berikutnya. Di halaman berikut itu ada bukti kita registrasi dan ada kode 16 angka ya, 16 angka kita untuk bayar BPJS. Kemudian habis kita bayar BPJS itu kalau udah berhasil di bukti registrasi yang kita punya itu di atas itu ada barcode. Nah, barcode itu bisa kita center atau linknya di bawah bisa kita klik untuk kontraknya itu keluar. Jadi data-data yang kita isi di awal itu udah langsung keluar seperti kontrak kerja.
Tuh, nah kontrak kerja ini ditandatangan sama kita, sama majikan, kalau ada agensi sama agensi. Kemudian kita habis itu udah kita tanda kontraknya di print 2 kali ya, karena kan yang satu buat kita, yang satu buat majikan. Itu kita ke bank untuk bayar 850 NT legasnya KDI. Nah, si kontrak tadi dua rangkap kontrak, terus bukti bayar di Bank Cangkua yang 850 NT dolar sama fotokopi dari 5 dokumen yang di awal itu tadi ARC, paspor dan lain-lain itu dibawa ke KDI Taipei. Dibawa ke KDI Taipei untuk kita verifikasi, kita endorse, kita legas. Nanti kalau udah legas, nanti akan ada 2 hal yang keluar. Yang pertama kartu BPJS-nya, tapi bukan berupa kartu ya, tapi kita biasanya ngasihnya kalau nggak yang digital, yang bisa dari HP atau kita print-kan gitu ya, print-kan di kertas biasa. Terus sama satu lagi itu tanda terdata yang di pojok kanan bawah itu yang kalau dulu namanya EPMI ya. Oke, terus selanjutnya, ini tadi udah ya, ini selanjutnya ini gambaran aja. Jadi kalau kita masuk ke website KDI Taipei, itu ada tuh kita klik layanan. Di layanan ini bisa ada sistem informasi perpanjangan kontrak. Kita klik di situ tuh gitu. Jadi ke website KDI bisa di situ. Terus habis itu nanti muncul muncul ke Sipkon itu nanti tampilannya seperti yang di tengah, isi data diri. Nanti kalau udah di submit paling terakhir itu bukti registrasinya yang paling kanan ini gitu. Di bukti registrasi paling kanan itu ada barcode ya. Kalau misalnya kita udah selesai udah selesai bayar BPJS-nya itu PK-nya keluar dari situ. Nah, terus di bawah itu juga ada kode billing yang 16 digit itu untuk kita bayarkan. Kemudian berikutnya pas kita kan di bukti registrasi itu kelihatan ya data-data kita. Kita bisa ngecek apakah data kita semuanya benar gitu. Oke, terus bisa bayar di mobile banking. Kalau kita punya mobile banking kayak BNI, Mandiri, BRI, itu kita bisa bayar BPJS-nya lewat situ. Kalau kita punya line-nya line kartu Nusantaranya punya Telin ya, punya Telkom, itu juga bisa bayarnya di kita masuk ke kartu Nusantara, bayar BPJS TK, kita masukin kode billingnya berapa, itu nanti keluar barcode yang kita bisa datang ke 7-Eleven untuk bayar BPJS-nya gitu. Jadi ini lebih mudah lagi di mana-mana kalau misalnya kita nggak punya mobile banking, di mana-mana ada 7-Eleven, ada High Life, ada apalagi namanya Family Mart, OK Mart gitu ya, ada 4 itu. Kita datang ke sana terus langsung bisa bayar BPJS di situ gitu. Nanti di barcode itu kita ngecek tuh status pembayarannya di barcode, udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil di bawahnya itu paling slide berikutnya Bu, izin. Nah, ya, di sini kelihatan ya. Nah, di gambar ketiga itu kalau misalnya kita udah bayar, kita ini lagi sorot lagi si barcode itu nanti akan keluar statusnya, Anda sudah berhasil bayar. Nanti kalau udah berhasil bayar, bawahnya ada klik untuk link download PK-nya gitu. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya ini tadi yang sudah saya jelasin ya, bisa di mobile banking, kemudian ke Telin di line kartu Nusantara untuk bisa bayar di convenience store seperti 7-Eleven, Family Mart, OK Mart, dan High Life. Oke, selanjutnya. Kalau udah semuanya nih selesai, itu kita bisa ngecek status kita kayak gimana gitu ya. Ini ada di website BP2MI gitu, masukin nomor paspor sama hasil penjumlahannya gitu. Misalnya kalau ini kan contohnya 15 tambah 4, kita tulis di bawah itu 19, terus cek status. Nanti kalau udah dicek statusnya akan keluar kartu atau itu yang terdata itu, seperti yang di bawah itu akan kelihatan nama kita kerja di mana, negaranya kita bekerja di Taiwan, terus majikan atau nama perusahaannya apa, sama yang paling terakhir itu adalah masa berlakunya gitu. Jadi
apa namanya, kita bisa ngelihat tuh kalau masa berlakunya udah mau habis, nah terus kita mau perpanjang, jangan lupa untuk juga perpanjang biar masa berlaku yang di bawah itu tetap lanjut. Nah, masa berlaku yang di bawah itu sama seperti masa berlaku BPJS kita gitu. Oke, next. Nah, ini biasanya ada kendala ya dalam perpanjangan PK, itu kadang PMI itu dimintain biaya untuk perpanjangan PK atau pindah majikan. Terus apa namanya, sebenarnya boleh nggak sih, agensi itu mungut biaya kayak gitu ya. Kontraknya udah habis tapi agensi bilang kalau kita itu harus bayar, kalau pengen pindah ke majikan baru. Apa benar? Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi berapa sih biaya agensi? Kalau buat PMI yang baru kan 1.800 per bulan. PMI yang di tahun kedua bayar 1.700 per bulan. Kalau di tahun ketiga dan seterusnya bayar 1.500 per bulan kayak gitu. Jadi pas pindah majikan sebenarnya tidak dibenarkan untuk memungut biaya-biaya di luar yang diatur oleh pemerintah Taiwan. Oke. Terus selanjutnya ini saya sekilas aja apa sih Jamsos itu atau BPJS Ketenagakerjaan fungsinya. Di next slide-nya. Izin Bu boleh slide selanjutnya? Oke, kalau misalnya ini saya langsung aja ya. Oh ya, ini udah ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Nah, untuk yang BPJS yang kita punya atau Jamsos PMI itu yang di manfaatnya mengerucut kedua, jaminan kecelakaan kerja sama kematian. Oke. Next Bu, izin. Ini banyak ya manfaatnya, ada santunan cacat gitu ya. Kalau misalnya kita cacat misalnya kepotong jarinya atau apa, itu nanti akan dihitung sesuai perhitungan. Ada santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Jadi kalau meninggal karena kecelakaan kerja di luar negeri itu 85 juta untuk keluarga. Kemudian ada santunan berkala sebesar 12 juta jika pesertanya cacat total akibat kecelakaan kerja. Jadi ada juga tuh kemarin kita semuanya cacat total gitu ya, nggak bisa gerak sama sekali, badannya untuk bekerja lagi nggak bisa, itu ada santunan yang diberikan sebesar 12 juta. Terus juga ada home care, ada ortes atau protese ini buat yang biaya yang rehabilitasi gitu. Kemudian ada penggantian biaya berobat di negara penempatan akibat kecelakaan kerja. Nah, ini sayangnya cuma baru kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya yang tadi saya sampaikan ya, ada yang karena kecelakaan kerja, contohnya misalnya saat menggendong ama gitu ya atau akong terus kita terjatuh gitu, itu sebenarnya terus kita melakukan perawatan tapi dari Askes itu nggak nanggung 100%, itu bisa kita klaim sisanya itu ke BPJS kalau punya kepesertaan BPJS gitu. Nah, ini berapa? Maksimalnya 50 juta. Terus ada satu lagi santunan kematian JKM, itu kalau yang ini santunan kematian ini 42 juta sebelum dan setelah bekerja dan 85 juta selama bekerja. Maksudnya jadi kalau misalnya nih BPJS itu pas kita masih punya kepesertaan, terus kita udah selesai kontrak, itu pas kita nyampe di Indonesia sampai 1 bulan ke depan itu kita masih ditanggung sama BPJS. Jadi misalnya pas kita contohnya pas lagi kita dalam sebulan setelah tiba di Indonesia habis kontrak itu, terus kita meninggal gitu ya di situ, itu bisa dapat sebesar 42 juta gitu. Oke, jadi beda ya kalau di Taiwan atau di negara tempat kita bekerja, ketika meninggal dapat 85 juta, tapi pas di Indonesia gitu meninggalnya itu dapatnya 42 juta. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini juga ada manfaat lain yang penggantian biaya transport akibat kecelakaan kerja. Jadi misalnya tadi ya pas kita gendong ama terus kita jatuh, terus kita pas kita berobat ke rumah sakit kita pakai
taksi misalnya gitu ya, itu biaya taksinya bisa di reimburse juga gitu. Terus ada gigi tiruan, alat bantu dengar, ada kacamata, bantuan berangkat, gagal berangkat ini buat CPMI yang nggak jadi berangkat ke Taiwan karena bukan karena kesalahannya dia. Terus misalnya pas mau berangkat ke Taiwan taunya pabriknya bangkrut, nah itu dapat segini. Terus kemudian ada kerugian atas tindakan pihak lain sama bantuan bagi PMI yang mengalami pemerkosaan. Oke. Kemudian selanjutnya ada manfaat lainnya, bantuan pemulangan PMI akibat kecelakaan kerja, terus bantuan PMI bermasalah, pemulangannya ya. Jadi misalnya nih ada PMI yang pulang karena kecelakaan kerja, itu biaya tiketnya itu bisa diganti sebesar 15 juta. Tapi gimana kalau PMI yang pulang karena masalah lain bukan akibat kecelakaan kerja, apakah sakit alami, apakah misalnya tidak harmonis dengan majikan gitu ya, jadi mendapatkan PHK, itu juga bisa diganti biaya tiket pulang ke Indonesianya. Terus itu ya tadi ada PMI yang digagal ditempatkan, pas nyampe di Taiwan, taunya baru nyampe di Taiwan pabriknya bangkrut gitu. Nah, itu juga bisa digantikan. Terus ada yang PMI yang bekerjanya tidak sesuai dengan perjanjian kerja, misalnya harusnya bekerjanya di Taiwan tapi taunya dibawa majikan sampai harus kerja di Hong Kong kayak gitu. Nah, itu nggak sesuai sama perjanjian kerja, jadi bisa juga dapat bantuan uang. Kemudian ada bantuan PHK akibat kecelakaan kerja, bantuan PHK sepihak, terus sama beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja untuk ketika PMI-nya mengalami cacat total atau meninggal, itu anaknya itu diberikan beasiswa paling banyak untuk 2 orang anak selama sesuai dengan jenjang pendidikannya gitu ya, sampai 18 tahun. Oke. Terus yang berikutnya ini untuk info ketenagakerjaan di Taiwan itu ada di Facebook juga, Save PMI Taiwan, bisa gabung di QR itu. Kemudian selanjutnya, nah kalau ada kendala harus kemana mengadu? Yang pertama sih mengadu ke 1955. Nah, ke 1955 ini izin next slide Bu. Ke 1955 ini dia akan, kalau misalnya kita bilang mau mengadu, dia akan mendaftarkan aduan kita biar dia teruskan gitu ke Depnaker gitu ya. Dia dia tindak lanjuti lah gitu. Nah, itu biasanya setelah kita tutup telepon itu akan ada nomor pengaduan yang masuk ke SMS kita. Nomor pengaduan itu di bawahnya ada link lagi tuh untuk ngecek. Jadi pas kita klik linknya itu dipersilakan untuk masukin nomor aduan untuk kita ketahui bagaimana progres pengaduan kita udah nyampe mana gitu, apakah sudah ditindaklanjuti atau kalau sudah tuh maksudnya kalau ternyata ada panggilan mediasi dan lain-lain, di situ ada keterangannya. Kemudian ada juga layanan pusat konseling tenaga kerja asing di masing-masing kota. Ini Depnaker setempat lah kita bilangnya. Nah, kalau di Toyen, Bandara Toyen sama Bandara Kosiung itu juga ada counter pelayanan buat pekerja asing gitu ya. Kalau di antara ibu-ibu ada yang tiba-tiba atau mengetahui temannya ada yang dipulangkan secara paksa tanpa mediasi, tanpa apapun, itu di bandara itu sebenarnya kita bisa minta bantuan security untuk, Pak, saya mau ke ke WDA atau ke layanan tenaga kerja asing di bandara gitu. Apakah kan biasanya di ini ya sama agensi itu dijagain terus gitu ya. Izinlah ke toilet, habis ke toilet langsung cari security untuk minta bantuan gitu. Terus jadi kalau di Taiwan itu ya seperti itu, kita jadi tidak bisa seenaknya memulangkan PMI gitu si majikan ini gitu. Terus kalau ini juga bisa mengadu ke KDI Taipei, ke bidang ketenagakerjaan, ada beberapa nomor yang bisa diakses. Next, terakhir itu nomor KDI Taipei ya, hotline-nya tuh di bidang ketenagakerjaan ada beberapa hotline yang bisa dihubungi untuk pengaduan atau
atau hal-hal yang misalnya di 1955 itu kurang puas atau tidak ditindaklanjuti gitu ya, bisa juga ngadu ke KDI Taipei ya, kalau bisa atau enggak hal-hal yang di luar ketenagakerjaan kayak sakit atau apa gitu, tapi tidak mendapatkan, pelayanan yang baik dari agensi, bisa hubungi KDI Taipei, gitu. Baik, itu aja, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, mungkin, bisa dibuka ya, Ibu ya? Baik, terima kasih Bu Mira atas pencerahannya. Wah, kayaknya udah banyak yang antri nih buat bertanya. Silakan, teman-teman. Bu Oda mau bertanya, Bu Oda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu. Dengan Mama ya, Bilkis. dengan Mama Bilkis. Ya, silakan Mama Bilkis. Iya, begini Bu. Untuk ini ya kasus pemutusan kontrak dari majikan secara sepihak itu gimana ya Bu? Karena di lapangan ini teman-teman saya sekarang banyak yang tiba-tiba diputus kontrak sama majikan. Sedangkan dulu kan perjanjian kontraknya 3 tahun. Tapi namanya majikan tiba-tiba dipulangkan ke agen mendadak pula. Itu gimana Bu? Itu pertanyaan yang pertama. Apa kita bisa menuntut apa gimana gitu? Maksudnya hak kita apa gimana gitu. Terus yang kedua masalah ARC. Kalau apa tuh paspor, kalau paspor kan banyak yang bisa mandiri, sekarang banyak yang apa diurus sendiri tanpa melalui agen kan lumayan hemat banyak. Terus untuk paspor, aku ngalamin sendiri Bu, untuk paspor agen saya tuh pinter. Jadi dia tuh perpanjang setahun, jadi nggak langsung 3 tahun gitu Bu. Terus setahun itu ditariknya 2.000 Bu. Jadi selama ARC 3 kali ya, tahun Bu, ya? ARC. Bukan paspor ya, tapi ARC ya, Bu, ya? Iya, aku ini kan maksudnya kalau paspor kan kita bisa mandiri kan. Sekarang tuh 800 ente kita udah hemat banyak. Terus sekarang yang jadi pertanyaannya itu masalah ARC. Untuk ARC agent kebanyakan dia pinter. Jadi aturan kan dalam 3 tahun itu 3.000 gitu kan peraturannya. Tapi agent saya mah saya ngalamin sendiri 1 tahun itu dia bikinnya nggak langsung 3 tahun. Jadi 1 tahun dulu kata dia gitu. 1 tahun kita ditarik 2.000. Ntar perpanjang lagi setahun 2.000 kan Bu. Jadi udah 4.000 kan. Terus yang tahun ketiga ditarik lagi 2.000. Jadi selama 3 tahun itu otomatis 6.000 kita bayar. Untuk ARC apakah kita bisa urus sendiri gitu? Maksudnya kita langsung ngurusnya kemana prosedurnya? Karena kayaknya kalau untuk ARC belum ada apa ya himbauan apa info gitu. Kalau paspor kan sudah banyak yang bisa ngurus sendiri, banyak info gitu. Kalau ARC kayaknya masih belum ada info apa gimana, itu yang saya tanyakan. Gitu Bu. Terus yang ketiga banyak ya. Nggak apa-apa Bu, silakan. Masih ingat nggak tadi Bu? Iya itu ya paspor. Terus untuk yang ketiga ini banyak banget sih permasalahan teman-teman saya Bu. Jadi yang banyak yang curhat gitu. Jadi saya ngalamin juga. Untuk yang ketiga itu masalah job jaga 2 orang kan kita harusnya job jaga 1 orang gitu Bu. Misalkan ama Akong. Tapi kebanyakan itu majikan itu job 1 atas nama Akong. Tapi kenyataannya di lapangan itu dia jaga 2 orang gitu loh Bu. Terus sedangkan gaji itu gaji 1 orang, nggak double gitu, nggak ada tambahan. Itu kita berhak menuntut ngadu gitu kan Bu ya. Karena itu kan tidak sesuai dengan peraturan. Terus bagaimana cara kita bilang ke majikan? Karena kebanyakan anak-anak baru itu nggak berani tapi ngeluh gitu Bu. Terima kasih itu dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Mira, cukup ini ya. Kayaknya itu realitasnya seperti itu ya. Iya betul. Ini dengan siapa tadi, Mama Bilkis ya? Betul ya? Ya, oke. Iya, Ibu, jadi terkait dengan PHK sepihak ya, banyak teman-teman Ibu yang di PHK secara sepihak dipulangkan ke agen gitu, secara tiba-tiba. Yang pertama kalau misalnya memang merasa tidak ada salah apapun, itu pertama tanya dulu ke agensi kenapa saya dipulangkan. Kalau misalnya dikembalikan ke agensi ya. Dan semua pemutusan kontrak itu memang kalau apalagi yang tidak sesuai dengan prosedur gitu ya, yang sepihak-sepihak itu kita bisa mengadu ke 1955 Bu gitu. Jadi bilang mau mengadu karena saya dipulangkan tanpa diberikan peringatan. Jadi memang ini ada kelemahan ya kalau di
di mana di pekerja yang pabrik atau yang formal gitu, itu harus dapat 3 SP dulu, 3 surat peringatan sebelum akhirnya di PHK. Cuma untuk yang informal memang, di dalam kontrak itu belum ada ketentuan seperti itu ya, jadi banyak yang semena-mena. Tapi aturan Taiwan itu kalau mau putus kontrak itu memang harus, lewat prosedurnya mereka, harus lewat Depnaker. Jadi kalau tiba-tiba dipulangin, bisa nelpon ke 1955, bilang pengaduan saya dipulangkan ke agensi, tanpa saya tahu apa masalah saya, apa kesalahan saya gitu, tanpa diberikan peringatan atau pembinaan dulu sebelum 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 di PHK kayak gitu. Dan ini juga jadi perhatian buat semuanya, terkait dengan penandatanganan dokumen apapun. Jadi kita tuh jangan sembarangan menandatangani, dokumen apapun yang kita nggak tahu isinya apa. Apalagi kan kalau di Taiwan banyaknya pakai bahasa Mandarin gitu ya, kita nggak paham ini apa gitu. Kalau misalnya pas kita mau foto atau pas kita mau translate pakai Google Translate itu tidak diperbolehkan, kita bisa, menolak untuk tanda tangan itu. Karena apa, kita kan semua udah dewasa, semua yang kita tanda tangani itu harus kita pertanggungjawabkan gitu. Itu sah secara hukum ketika kita sudah tanda tangan. Maka dari itu kita harus, kita tolak dulu, kita nggak mau tanda tangan, minta fotonya, dari PK-nya bukan dari PK, dari surat yang kita nggak tahu itu isinya apa, minta waktu 1 hari misalnya untuk, saya tahu dulu ini isinya apa, saya tanya dulu, ke orang yang paham ini isinya apa. Atau kalau misalnya agennya bisa jelasin, kita minta agen untuk jelasin per poin tuh, per baris tuh apa sih isinya gitu. Jadi, kita istilahnya tidak terjebak dalam ternyata itu surat pemutusan kontrak gitu. Padahal kita kan sebenarnya nggak mau diputus kontraknya, tapi tiba-tiba diputus kontraknya, kayak gitu. Itu, yang pertama jangan, jangan langsung tanda tangan putus kontrak atau tanda tangan dokumen yang kita nggak tahu isinya apa. Terus yang kedua kita bisa mengadu ke 1955 kalau tiba-tiba diputus atau dipulangkan, ke agen, secara sepihak gitu ya. Terus kemudian ARC diambil 2.000, boleh Bu ini nanti, sebenarnya bisa tuh, Ibu kalau misalnya memang diminta 2.000 gitu, ada buktinya berupa Line atau, chat chat di Line atau chat di WhatsApp itu di screen capture untuk dilaporkan ke 1955. Kalau misalnya Ibu misalnya, saya nggak mau lah ke 1955, pengennya ke KDI aja, boleh, hubungin, saya juga, nanti, atau nomor yang tadi, yang di hotline yang tadi ya, ada beberapa nomor, itu, uang yang udah dia tarik gitu, berapa kali, kalau Ibu masih ingat dan ada bukti berapa kali, kita akan mintakan itu untuk dikembalikan. Nah terus, jaga 2 orang, untuk yang pertanyaan ketiga misalnya jaga 2 orang kan harusnya nggak boleh, betul, nggak boleh. Sebenarnya kita tuh di PK itu atau di surat izin kerja yang dikeluarkan oleh mall itu cuma menjaga, 1 orang gitu ya, menjaga 1 orang. Nah itu, kita boleh nolak pertama kita bilang ke majikan, apalagi kalau, bahasanya udah bagus ya, bahasanya udah bagus, gunakan kemampuan bahasa untuk negosiasi sama majikan. Kalau misalnya nggak mempan nih ngobrol sama majikan, ngobrol sama agensinya, minta bantuan agensi gitu. Kalau misalnya agensi juga nggak mau atau nggak mempan juga, kita bisa telepon ke 1955 untuk melaporkan bahwa kita dipekerjakan di luar job gitu, istilahnya kan gitu ya kalau jaga 2. Bisa disertakan dengan, video atau, paling kuat tuh video ya, yang membuktikan bahwa memang dipekerjakan, di luar job atau harus jaga 2 orang gitu. Itu paling paling ini kuat itu adalah video gitu. Kita memvideokan aktivitas kita ngejaga 2 orang itu, gitu. Terus, tadi ya, itu kan sebenarnya nggak boleh, tapi ada orang-orang yang akhirnya bernegosiasi sama majikan, terus diminta tambahan, gajinya ditambah sekian, kayak gitu ya. Tapi kalau kami sih menyarankan ya kita juga harus jaga kesehatan kita ya, kalau misalnya
sepanjang ternyata jaga 2 orang itu sangat berat, ya lebih baik kita tetap aja jaga 1 orang gitu. Jadi kalau kita nggak mau nggak mau jaga 2 orang karena memang tidak boleh ya di aturannya tadi lapor ke 1955 dengan kita juga harus sudah punya bukti-bukti itu, gitu. Kalau di 1955 susah juga bisa ke KDI. Gitu, Mamah Bilqis, saya nggak tahu nama aslinya siapa nih, Bu? Siapa? Yuli, nggak apa-apa. Siapa ini? Balik Bu, Mama sedikit Bilqis. menambahkan pertanyaan boleh? Sedikit. Ya, Iya, boleh ya, Untuk silakan. masalah kan kebanyakan itu kayak agensi sama majikan tidak membolehkan sholat untuk 5 kali, katanya dikurangi aja 2 kali bisa nggak gitu loh. Karena terlalu boros katanya 2 kali aja, 5 kali kebanyakan. Terus untuk masalah ibadah gitu kita bisa mengadukan ke 955 kah? Maksudnya bisa ditanggapi? Iya, Maksudnya Bu, biar itu kebebasan beribadahnya lebih, itu kan kebanyakan agensi membela majikan terus sedangkan dia sendiri nggak berani speak up gitu loh. Iya, Bu, itu kalau misalnya Ibu lihat di perjanjian kerja yang dilegis sama KDI ya, Bu, ya. Saya nggak tahu nih Ibu udah perpanjang apa belum. Kalau misalnya udah gitu ya dan punya kopiannya, sebenarnya salah satu yang ada poin bahwa majikan harus menghormati PMI dalam beribadah lah gitu ya, memberikan waktu untuk beribadah. Itu bisa juga Bu disampaikan ke KDI ke 1955 ya, untuk kita kasih pemahaman lah. Mungkin kalau ke 1955 susah, Ibu ngerasa enggak enak gitu ya ke 1955 boleh ke KDI nanti kita yang menyampaikan ke agensinya gitu. Kalau dari Ibunya merasa udah berapa kali minta pengertian bahwa sholat itu 5 waktu gitu ya, itu disampaikan aja kalau misalnya dari agennya nggak ngasih juga bisa sampaikan ke kita. Iya Bu, terima kasih. Masya Iya, Allah. sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Salam. boleh kah? Siapa ini? Dengan siapa? Dengan Ati. Oh ya, Bu Ati, silakan Bu Ati. Habis ini nanti Bu Amelda Ju ya. Iya. Soalnya ya, silakan. Soalnya saya ini apakah sudah menjawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya ini tentang uang cuti informal ya. Kan informal itu kalau tidak salah dikasih libur setiap bulan, minimal setiap bulan 1 kali. Maksimalnya itu berdasarkan kesepakatan dengan majikan gitu ya. Terus ada kasus gini, dia libur 1 bulan sekali gitu. Tapi pas minta uang cuti, pas mau pulang minta uang cutinya itu dipotong karena libur itu. Itu bagaimana itu? Bukankah antara libur mingguan dengan libur cuti kan beda lagi. Terus yang kedua masalah ini tadi apa jam sos PMI ya. Manfaat jam sos PMI ada di sini tertulis gigi tiruan dan kacamata ya. Apakah itu untuk informal juga bisa? Kalau bisa bagaimana mengklaimnya? Atau terus ini apakah untuk di Indonesia atau di Taiwan juga bisa gitu? Begitu aja. Terima kasih Bu. Oke, siap. Makasih Bu. Jadi ada 2 pertanyaan ya Bu ya, uang cuti informal sama jam sos untuk gigi tiruan dan kacamata ya. Oke, kalau yang ini Bu, yang saya jawab yang pertama dulu nih. Ya. Memang kalau libur itu libur yang PMI informal itu di dalam PK-nya memang tidak tertulis secara gamblang bahwa liburnya itu harus kesepakatan lah ya, ada yang sepakatnya itu
1 bulan sekali kayak yang tadi Ibu sampaikan, ada juga yang seminggu sekali, bahkan ada yang 2 bulan sekali gitu ya. Itu memang sesuai kesepakatan. Tapi memang seharusnya uang cuti itu tidak dipotong dari kita libur. Jadi kalau misalnya kita udah sepakat liburnya itu liburnya itu seminggu sekali atau sebulan sekali tadi yang Ibu sampaikan ya. Ya artinya itu nggak dihitung, nggak dipotong dari gaji dari uang cuti, maaf ya, dari uang cutinya gitu. Jadi bisa sampaikanlah ke majikan, ke agensi bahwa ini kan ini saya ya, saya libur gitu bukan cuti, kenapa dipotong, kayak gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, soal gigi tiruan dan kacamata ini untuk yang kecelakaan kerja, Bu. Jadi misalnya memang itu akibat kecelakaan kerja ya, maka misalnya nih, jatuh gitu ya, misalnya Ibu karena gendong ama akong terus jadi jatuh giginya kenapa, ya itu bisa klaim juga Bu, kalau Ibu punya Jamsos itu, gitu. Kalau kacamata karena kecelakaan kerja misalnya kayak apa ya, contohnya kalau di pabrik kan suka ada tuh yang apakah kena ke misalnya lagi gerinda apalagi apa itu ada serpihan-serpihan besi atau serpihan apa yang masuk ke mata, nah itu, bantuan kacamatanya juga bisa diberikan kalau misalnya dia jadi ada gangguan penglihatan ya gara-gara itu. Gitu Bu, dan di mana kalau misalnya Ibu ada, Ibu punya Jamsos terus itu terjadi ya karena kecelakaan kerja, Ibu bisa klaim, bisa ngelapor ke KDI, nanti kita bantu klaimnya, untuk diklaimkan ke Indonesia gitu. Jadi nanti diterima uangnya itu, memang masuknya ke rekening di Indonesia Bu, bukan di Taiwan karena kan BPJS ini masih di Indonesia ya skopnya gitu ya dia. Jadi pengiriman uang-uang yang tadi ya jaminan-jaminan manfaat-manfaat itu dikirimnya ke rekening Indonesia. Kira-kira gitu Bu, mudah-mudahan menjawab Bu Ati. Terima kasih Bu Ya, baik. atas Baik, terima jawabannya. kasih. Ya, baik. Bu Melda Ju mau bertanya silakan. Soalnya beliau berapa kali menulis ini. Soalnya ada beberapa pesan ya. Yang sudah PPTM, kenapa dia bayar agen berapa? Kenapa saya tetap diminta 1.500 per bulan itu? Halo Bu, Assalamualaikum. Oh iya, silakan. Dengar suara saya? Iya, terdengar Ibu Amelda. Begini Bu, apa itu? Maksudnya saya kan sudah BPTM. Kata agent kemarin tuh kan sama agent dibantuin sama dia, udah bayar 26.000. Terusnya pas kemarin saya cuti itu kan majikan mereka kan ngobrol kan katanya mau itu yang per bulan itu 1.500 katanya saya masih tetap bayar. Saya bilang ini duit apa? Bukannya sudah nggak bayar. Dia bilang dulu kan yang 26 itu majikan yang bayar. Kalau misalkan aku itu pengen nggak mau 1.500 per bulan, aku suruh bayar 26.000 sekalian. Jadi aku per bulannya nggak harus bayar dia gitu. Pertanyaannya itu apakah maksudnya untuk saya yang udah PPTM itu apakah benar itu masih dimintain 1.500 per bulan atau gimana Bu? Oke, Terusnya, baik Bu. Oke, pertanyaan kedua. Apa itu kalau pasporan itu dimintain juga 5.000 padahal saya juga di Taipei sih gitu kan. Ya, apa itu agent saya tuh kayak jedek banget, seneng banget sama duit gitu, kayaknya bikin jedek banget. Oke. Pertanyaannya itu 2 ya Bu ya? Ada Iya, lagi Bu? Ya udah Kak, kalau yang dulu mungkin cuman cerita karena udah berlalu sih. Dulu kan waktu perpanjangan kontrak yang dulu itu teman aku yang di sini cuman dimintain 5.000, aku sama majikan dimintain 20.000 gitu. Terus yang pas aku itu komplain sama dia tuh tetap kayak gini-gini terusnya pada akhirnya karena saya juga nggak mau ngalah, pada akhirnya dia cuman ngomong ini kan sudah selesai.
apa tuh prosesnya. Terusnya ini kalau misalkan kamu nggak pengen bayar, nggak pengen urus aja sendiri. Kalau next time kamu tuh pengen ngurus sendiri gitu, diurus sendiri biar murah mungkin mah. Ya gitu Bu. Oke. Iya Bu, jadi jawab yang pertama ya Bu ya, Bu untuk yang PTM ini untuk semuanya ya mungkin di sini juga selain Ibu Amelda juga ada juga yang sudah PTM. PTM itu kita cuma bayar apa namanya 2.000 per tahun. Jadi kita udah setiap bulan itu nggak perlu bayar lagi. Kalau tadi dari agensi bilang bahwa apa namanya dari agensinya bilang bahwa biar kamu tuh yang apa, yang 26.000 kalau emang mau bayar semuanya, nggak usah bayar 1.500 itu nggak kayak gitu, Bu. Jadi, kalau PTM itu memang, dari majikan itu bayar satu kali gaji ya di awal sebelum PTM. Itu benar tuh, Bu, aturan apa, udah benar tuh yang majikan lakukan tuh bayar 26.000 ya ke si agen. Nah, kenapa si agen ini masih tetap mungut ya, Bu, ya, itu kan artinya setiap orang yang PTM dia kehilangan pemasukan ya, karena pemasukan yang biasanya setiap bulan 1.500 jadi cuma 2.000 per, tahun gitu. Nah, dia itu memanfaatkan ketidaktahuan kita ya kan, ketidaktahuan kita jadinya ya udah, apa namanya, ya udah tetap bayar per bulan kayak gitu. Nah itu sebenarnya menyalahi aturan gitu. Jadi Ibu kalau misalnya Ibu mau, Ibu bisa lapor juga ke 1955 gitu ya, Ibu punya slip gajinya, Ibu fotoin, atau misalnya dia minta juga di line gitu ya, Ibu screen capture itu Ibu lapor ke 1955 untuk ini, untuk apa namanya, untuk agar si agensi tidak mengambil atau memungut 1.500 per bulan karena itu menyalahi aturan gitu. Terus yang kedua, yang tadi ya kalau untuk pasporan apa itu, ini juga bisa Bu ke KDI itu juga, karena kan kalau pasporan terkait sama KDI ya, eee, apa namanya, perpanjangan juga yang terkait sama KDI bisa lapor ke KDI, bahwa saya dimintain berapa, nanti apalagi kalau cuma di Taipei ya, Bu, ya, kalau 5.000 misalnya dari Kaohsiung, dari Taichung, kita mungkin masih berpikir bahwa ya ongkosnya si agen lah ke ini, ke mana namanya, ke ikut nganterin ke KDI, ke Taipei gitu ya, jadinya totalnya bisa sampai 5.000 gitu, Kak, sama saya juga gitu ya, sama barengan sama saya jadi 5.000 itu masih masuk akal ya. Tapi kalau misalnya di Taipei, Ibu di Taipei terus juga masih dimintain, besar untuk, pengurusan-pengurusan yang di KDI seperti pasporan dan, perpanjangan kontrak itu Ibu bisa bisa sampaikan ke kami gitu. Biasanya juga pas di lantai 2 itu, kalau Ibu bilang saya ditagih sebanyak ini gitu ya, ke petugas yang ada di lantai 2 gitu pas lagi pasporan, itu biasanya sama, apa, kepala bidang atau sama analis imigrasinya itu agensinya kalau ada agensinya langsung ditegur itu Bu di saat itu juga gitu ya. Dan sama juga kayak misalnya yang di perpanjangan kontrak. Nah, sayangnya kan kalau perpanjangan kontrak itu kadang kita nggak ikutan ya, tapi agensi semua yang ngurusin gitu. Nah, itu, apa namanya, jadinya memang kontrol kita lebih ke kayak kalau PMI-nya ngadu, kita akan tegur, agensinya gitu untuk ya kembaliin ya kan, karena kan kalau misalnya dari Taipei berapa sih ongkosnya gitu. Jadi kita paham ya kalau agensi itu, apa, itu jadi berlebihan gitu kalau misalnya apalagi kalau kita bisa urus sendiri ya lebih baik memang urus sendiri aja daripada sama agen itu apa namanya, uang jasa yang terlalu berlebihan, kayak gitu sih, Bu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Amelda. Jadi yang 1.500 itu Iya. jangan dibayar lagi, Bu. Laporin aja itu ke 1955. Kita telepon aja ke 1955, gimana maksudnya cuman lapor aja gitu? Iya, Cuman Bu, ngomong aja saya ditarik pengaduan. 1.500 per bulan aja gitu, atau kemarin itu kan yang transfer memang majikan, jadi kan kemarin saya minta apa itu bukti transferannya gitu kan. Tapi kalau yang bulan waktu cuti kemarin itu kan saya itu dimintain 30.000 buat tiket. Terus sama yang 3 bulan itu 4.500, jadi semuanya tuh total 34.500.
Yang waktu itu saya minta, saya memajikan, mungkin karena majikan HP-nya udah anu kan, dia juga nggak terlalu kayak gaptek gitu kan, mungkin ya udahlah mungkin hilang gitu kan. Kemarin kan saya udah minta, cuman kan karena saya apa itu keburu-buru mau pulang, jadi mungkin yang itu kan nggak ada. Cuman yang barusan kemarin itu saya minta itu bukti transferan dia 4.500 ke agent gitu mah. Apakah nanti itu harus disertakan atau mungkin cuman telepon aja begini gitu? Iya Bu, ini aja apa namanya, untuk yang itu harus disertakan juga Bu, kalau misalnya masih disimpan ya, yang bukti-bukti transfer untuk, bayar 1.500 per bulan itu disertakan. Nah, terus kalau untuk yang biaya tiket itu kan, harusnya tuh tiket nggak sebesar itu ya Bu ya, nggak sebesar Ibu mau cuti terus sebesar 30.000 itu besar Iya banget Bu, Bu. kemarin tuh kan kemarin tuh waktu ngomong tahun kemarin saya juga cuti sih katanya 27 kan itu kan masih ada COVID. Aku bilang iya oke. Terusnya yang tahun ini yang kemarin 2 bulan kemarin itu katanya 28.000. Kenapa? Kan sudah nggak ada COVID. Bilangnya itu waktu liburan. Saya bilang ya udah daripada ribet saya nggak pulang-pulang ya udah saya bilang oke gitu kan. Terusnya udah bilang oke, dia tuh ngomong lagi itu 2.000 buat ngurus apa visa atau apa gitu loh Bu. Itu tadi saya kan SMS-nya masih ada kan dalam tulisan Mandarin itu tadi tak teruskan di chat tadi ada kan. Iya iya. Jadi Boleh Bu, semuanya 30.000. kalau yang itu juga bisa disampaikan ke KDI Bu, yang apa namanya, soal ini kita tanyain ke agensinya. Soalnya kalau ke 1955 kan untuk kayak biaya tiket gitu mungkin dia nggak terlalu ngurusin ya Bu ya, gitu. Cuma kalau Ibu apa namanya, masih rasanya keberatan gitu ya, bisa sampein ke KDI untuk kita tanyain ini kenapa biayanya bisa segini karena, apa namanya, kalau Ibu pakai biasa juga ya Bu ya, itu kan artinya kalau 30.000 tuh 15 juta. Semahal-mahalnya Iya. ekonomi itu kayaknya setahu saya nggak mungkin sampai 15 juta ya Bu ya, kecuali Ibu di bisnis gitu ya. Kalau Iya dia tuh emang suka duit ya tapi keterlaluan banget saya bilang tadi tuh sampai jedek banget saya pengen tak laporin cuman ya mungkin emang majikan sih yang ngebayarin yang itu kan cuman kan saya gak jadi kayak gimana sih Bu nggak rela aja juga gitu iya kasihan kayak majikannya juga dibodoh-bodohin ya Bu aja ya. gitu kan Heeh. iya Iya, heeh. Ya Bu bisa diiniin Bu, apa namanya, nanti kita coba Ibu juga maksudnya, eee, ap kirim ininya ke KDI juga bisa nanti kita, bantu komunikasikan ke agennya gitu. berarti nanti bisa telepon ke 1955 terus mengadukan itu terus ya Kalau yang 1955 yang tadi Bu masih ditagih biaya agent 1.500 per bulan, gitu. Yang apa, tiket tadi ke KDI Bu. Iya, tiket ke oh, KDI, betul. langsung datang ke KDI-nya gitu ya Nggak usah Bu, WhatsApp aja dulu, nanti kita apa, WhatsApp maksudnya kalau misalnya Bu ke KDI kan, apa, kasihan Ibu kan kerja juga ya. Jadi mendingan iya iya WhatsApp, iya nanti kita bisa, apa, bisa tektokan gitu. oh iya siap terima kasih Bu Saya saya share nomor ini ya, saya share nomor, saya aja di sini, nanti langsung ini, apa, bisa ini nomor WhatsApp saya 88619. Oh, Terima sambil kasih ini ya. silakan, sambil Ya, pertanyaan dan berikutnya kalau misalnya ada. untuk maaf nih, kita lewat sedikit ya dari jadwal, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya. Ini dari yang Mbak Devi tadi agak nyambung ke yang cuti nih, tapi kasusnya, cuti nggak dibolehin, kalau perpanjang kontrak kita sudah sepakat mau cuti, tapi pas hari H cuti nggak boleh, tapi dia nggak punya kertas perjanjiannya gitu. Apakah bisa menuntut gitu? Perjanjian kalau pas cuti itu ya? Iya, tapi nggak boleh pas hari H cuti, tapi dia nggak megang perjanjiannya gitu. Ini cutinya kalau misalnya cuti alasan penting ya, yang memang sudah direncanakan atau bahkan sampai udah beli tiket itu, apa namanya, eee, bisa bisa sampaikan lah biar ya diganti uang tiket atau lain sebagainya. Cuma kalau yang memang yang misalnya cuti yang cuma di Taiwan gitu ya, cuti yang cuma di Taiwan untuk, bukan alasan penting gitu,
itu memang jadinya negotiable gitu atau apa hal-hal yang dinegosiasikan sih memang itu. Jadi kalau di hari nggak bisa ya memang jadinya memang kita yang harus ngalah. Tapi kalau alasan penting itu sebenarnya kita masih lebih lebih apa ya daya tawarnya itu bisa lebih lebih inilah misalnya saya ternyata mau pulang ke Indonesia tapi pas mau pulangnya malah nggak boleh kayak gitu padahal itu alasan penting itu bisa minta agensi juga untuk bantu ngenegosiasiin gitu ke majikannya gitu gitu sih dan mungkin ini jadi pelajaran ke depannya kalau misalnya ada yang penting-penting gitu ya apalagi misalnya udah ini nih udah mau pulang ke Indonesia untuk nikah gitu kan ada atau enggak mau ikut nikah massal gitu ya di Taipei taunya nggak boleh. Nah itu sebelumnya ini aja ada perjanjian lah bahwa tanggal segini saya akan cuti gitu dan diperbolehkan gitu. Harus fotokopi kali ya surat perjanjiannya ya. Iya, di fotokopi atau di foto pakai HP juga. Betul. Iya ya. Baik. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya Bu Hoda, silakan Bu Hoda. Ya, hatur nuhun Bunda Melati. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bunda Mira Kaliandra. Iya, saya Hoda, izin bertanya Bunda, bukan bertanya, mau menindaklanjuti pengaduan ya Bunda. Kemarin minggu lalu ada teman kita yang dideportasi sama agensinya itu sore. Jadi beliau ini apa namanya? Kita sudah 1955 juga, sudah ke KDI juga. Dari awal dulu saya sampaikan secara singkat, anaknya itu di Taiwan baru sebulan melalui PT apa gitu, nanti saya jelaskan. Terus di Taiwan 1 bulan itu dia terakhir kemarin jaga akong 3 hari 3 malam nggak tidur, terus paginya kerja tasau gitu kan, naik ke lantai atas bagaimana, terus dia pingsan. Nah dibawalah ke ICU, ke IGD. Dari di IGD itu di infus baru setengah hari sama agen dibawa pulang, disuruh pulang dan disodorkan harus pembayaran, kertas pembayaran 20.000 terus 1.300 apa sekian dan terakhir 350 katanya uang tiket uang parkir. Nah, setelah itu di agensi itu dia katanya mau dipulangkan ke Indonesia. Itu dia nggak ada tanda tangan apapun dari di sana itu gitu dan maju masuk ke kita itu pengaduannya itu jam 13 lebih mau jam 4 sore. Nah, saya minta anaknya langsung menghubungi 1955 dan 1955 sudah menanggapi dan mengarahkan seperti apa. Sudah ada juga link pengaduannya sudah masuk semuanya sudah. Nah, setelah itu saya tindak lanjuti menghubungi KDI. KDI saya masuk itu jam berapa ya? Saya masuk KDI hampir jam 18 lebih. Langsung datang ke KDI Bu maksudnya? Bukan. Saya chatting. Maksudnya ke nomor yang ujungnya 144 kalau nggak salah beliau itu. Nah, belum ada jawaban tuh sampai besok. Sampai besok anaknya sudah di bandara baru beliau menjawab saya seperti itu. Nah, setelah itu saya bilang, Bapak telat ini, anaknya sudah di bandara, terus dia seperti apa gitu kan. Nah, anaknya itu malamnya itu dimarahin sama agensi gitu. Jadi jam 3 pagi itu dijemput sama supir dengan tiket segala macam. Tapi untungnya anaknya foto tiket dulu gitu, kirim ke saya kirim juga ke KDI. Terus setelah itu jam berapa jam 8 anaknya dari pagi saya hubungi anaknya nggak diangkat gitu karena malamnya itu anaknya bilang seperti ini, saya udah sama Mbok Cikra katanya di Bandara Taoyuan mau dihadang gitu seperti biasa gitu kan ya saya tenang dong jadi saya pikir ya udahlah ada Mbok Cikra ini gitu jadi kita mantau dari belakang gitu kan. Nah setelah itu ternyata Mbok Cikra katanya dihubungi dari pagi itu dari subuh nggak diangkat juga nggak ada ngebalas apa-apa gitu. Tapi anaknya nggak menghubungi saya lagi gitu. Nah begitu dia udah check in jam 8 lebih, soalnya penerbangannya jam 9 pagi gitu kan. Check in hubungi saya gitu. Ternyata ini saya nggak ada, Mbok Cikra nggak ada. Loh bagaimana gitunya. Akhirnya saya telepon lagi tuh 1955. Nah dari 1955 itu saya juga dimarahin gitu. Tapi saya bilang ini bukan waktunya marahin saya gitu. Saya mohon bantuan untuk anak itu. Terus dia bilang, ini Ibu sudah telepon ke bandara belum? Maksudnya
Depnaker Bandara seperti itu. Saya bilang saya nggak punya nomor Depnaker Bandara karena saya belum tahu gitu kan, ini baru pertama kali untuk yang ini gitu. Akhirnya dia ngasih nomor bandara ke saya, ya saya kasih ke anaknya ya keburu terbang mungkin gitu. Nah setelah udah gitu anaknya terbang sampai di Indonesia mungkin, terus kan saya terus tuh apa sama KDI sama siapa namanya itu Pak Dery ya, ada Dery gitu. Nah, saya terus aja kontekan sama beliau bilang anaknya bilang, "Teteh, saya sudah dihubungi sama KDI gitu kan. Udah saya kasihkan tadi penerbangan, pesawatnya semuanya udah saya kasih ke KDI." Nah, sekarang itu seperti ini, dari KDI sudah menghubungi anaknya kan di Indonesia. Waktu di jalan belum sampai rumah tuh, di jalan jam sore. Katanya kamu masih bisa balik ke Taiwan nih, seperti itu. Terus diminta anaknya itu diminta nomor rekeningnya, terus apa gitu sama KDI itu. Katanya seperti itu. Anaknya belum punya nomor rekening tuh, makanya dia bikin dulu. Nah, setelah bikin sekarang, KDI belum ada jawaban lagi. Belum ada ini lagi, anaknya sudah menghubungi KDI, ini aneh rekening buat apa? Gitu. Nah, yang menjadi masalahnya itu sekarang kan dokumen masih di PJTK ini. Anaknya itu kan setelah landing itu nggak pulang, nggak ke PJTKI. Dia langsung pulang ke rumah kan. Soalnya kalau dia ke PJTKI pasti langsung dicekam sama orang PJTKI kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, anak itu sekarang pulang ke rumah dan sudah kata orang kata KDI seperti itu mau dibantu apa gitu kan seperti itu. Jadi eh, tindak lanjutnya itu yang saya mau tahu sekarang mohon mungkin sama ibu sama teman sejawat minta ditanyakan atau bagaimana prosedurnya dari KDI anak ini bagaimana jangan sampai terkatung-katung seperti itu dan minta di backup gitu kan jangan minta dokumennya dari PJTKI tadi dicabut atau bagaimana dampingan dari kita udah ada dampingan ya dari PKS sudah ada dampingan dari sana gitu jadi minta dampingan dari KDI itu ke anaknya mau bagaimana yang tadi dimintai rekening itu buat apa gitu. Terus nah itu seperti itu Bunda. Dan untuk dokumen kalau bisa nanti dokumennya mau diambil atau mau bagaimana diberangkatkan lagi dari PJTKI tersebut tapi anaknya jangan sampai diintimidasi nih sama PJTKI karena anaknya sekarang ditekan disuruh mencabut laporan ke KDI sama 1955 seperti itu Bunda. Ya, mungkin itu terlalu panjang tapi saya dirinci biar jelas gitu kan. Jadi udah dapet poinnya juga mungkin ya Bunda ya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Bu Hoda. Jadi gini Bu Hoda, apa namanya? Memang ini juga buat kita semuanya ya. Kalau udah di bandara sebelum melewat imigrasi itu ini ya itu tadi ya cara-caranya adalah ke security juga nggak apa-apa gitu. Jadi memisahkan diri lah, berusaha memisahkan diri dari agensi gitu. Terus apa? Ini untuk kedepannya Bu. Maksudnya ini saya jelasin aja. Nggak begitu diawasi terus sama supir, jadi dia nggak berani. Maksudnya pas ke WC mungkin kalau misalnya bisa ini ke WC dulu gitu ya. Pokoknya inilah mencoba untuk ini. Tapi ini kan udah lewat ya Bu ya. Ini buat pelajaran buat yang lain aja kalau terjadi gitu ya Bu ya. Sama ini Bu apa namanya? Kalau yang tadi diminta nomor rekening itu, jadi gini. Kalau misalnya kita kan artinya memang kita tuh bukan layanan 24 jam ya Bu ya di KDI. Jadi makanya dan pengaduan itu banyak. Jadi memang pasti ada antrian yang akhirnya harus baru bisa kita balas itu kapan gitu ya. Apalagi memang masih ininya adalah kita tuh juga di apa namanya? Ada pekerjaan-pekerjaan kayak rapat, ketemu sama siapa, jadi memang nggak bisa selalu standby 24 jam, bahkan pas hari kerja pun balasnya itu mungkin tidak bisa langsung karena membalas yang masuk duluan, sama juga ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, rekening itu jadi yang bisa kita lakukan karena sekarang PMI-nya udah di Indonesia, kita akan mintakan ke BPJS Bu. Jadi kita akan klaim BPJS-nya dia karena kan dia baru kerja 1 bulan. Artinya dia masih punya BPJS di BPJS Ketenagakerjaan ya Bu ya. Masih punya, kita akan klaim ininya kita biaya pemulangan PMI bermasalah yang tadi saya sampaikan. Jadi misalnya
dia itu tiket ke Indonesianya pas dipulangin itu misalnya ya Bu ya 5 juta. Nah itu akan 5 juta akan dikirim ke rekening dari PMI-nya. Jadi memang harus rekening langsung dari PMI. Itu yang kenapa KDI minta karena kita akan mengusahakan klaimnya. Terus juga kita pasti akan menghubungi dari agensinya nih gitu ya. Menghubungi dari agensinya dan kalau misalnya udah lapor ke 1955 kita akan cek seperti apa. Dan sebenarnya yang P3MI atau PJTKI ini biasanya tuh kita nggak tahu kalau pas kita udah nyampe Taiwan itu kita juga masih tetap bisa ngehubungin PJTKI untuk untuk minta bantuan kalau ada apa-apa kayak gitu. Jadi mereka tuh masih punya tanggung jawab di 3 tahun pertama kayak gitu. Terus udah gitu kalau misalnya sekarang kan kejadiannya udah ada di Indonesia gitu ya, udah ada maksudnya PMI-nya sudah ada di Indonesia, KDI akan coba ngecek gimana status pengaduan yang ke 1955-nya juga, sama juga ke agensi dan bantu klaim pencairan klaim ininya ya BPJS-nya itu Bu gitu. Ini kan pasti udah terhubung jadi data-datanya udah ada, kita akan bikinkan surat ke BPJS dan ke pihak-pihak terkait kasus ini Bu gitu. Jadi nanti sama Pak Dery dibantu untuk klaimnya itu. Terus juga untuk apakah bisa kembali lagi ke Taiwan atau enggak, ini setiap case beda ya Bu ya. Jadi maksudnya kita harus cek lagi nih, karena saya nggak tahu persis seperti apa kasusnya dan anaknya pasti langsung udah kontakan sama Pak Dery, nanti bisa langsung saya juga akan tanyakan, akan pantau gitu ya Bu ya kasusnya ke Pak Dery. Nanti ini juga kita akan minta bantuan BP2MI di Indonesia untuk untuk ke PT-nya Bu, maksudnya untuk kita sih sebenarnya pasti mintanya ya PMI ini kalau emang nggak ada salahnya ya harus diterbangin lagi kayak gitu kan ya ke Taiwan kalau masih ingin bekerja di Taiwan. Kalau misalnya ada intimidasi dari PT atau apa bisa juga sampaikan ke kami Bu ininya perlakuan PT seperti apa, nanti instansi yang di Indonesia itu yang akan bantu menegur PT-nya karena kayak BP2MI Kemenaker itu PT itu kan izinnya dikeluarin oleh Kemnaker ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mereka melanggar aturan ya terus kita bisa ini atau bukan pokoknya melanggar aturan, melakukan intimidasi dan lain-lain kita bisa ngajuin ke Kemnaker untuk dia itu dikasih sanksi PT-nya kayak gitu. Bahkan sebenarnya nahan dokumen itu harusnya nggak boleh. Jadi PMI yang udah terbang itu harusnya dokumen-dokumen itu dikembalikan kepada keluarga gitu. Kurang lebih gitu sih Bu. Mudah-mudahan terjawab Bu, nanti akan saya pantau lewat Pak Dery ya, Bu Hoda ya. Semoga bisa dipahami itu minta rekening untuk itu Bu ya, untuk BPJS. Ya Gitu. siap Bunda, terima kasih atas penjelasannya sangat jelas, akan saya sampaikan ke Mbaknya biar beliau tidak menunggu dan terkatung-katung gitu, seperti itu. Oke, siap Bu Hoda. Baik. Baik, satu lagi ya Bu, Siap. satu lagi. Apakah bisakah seseorang mengurus SIK secara mandiri ke MOA tanpa agensi? Apakah memang harus melalui agensi? Oke. Jadi kalau surat izin kerja itu Bu harus sama majikan atau sama agensi atau sama direct hiring tadi ya. Jadi kalau misalnya saya yakin deh di antara ibu-ibu ini pasti udah ada yang lepas dari agent yang makainya direct hiring, pakai DHSC gitu ya. Apalagi yang udah lama-lama gitu ya. DHSC ini lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Taiwan untuk mengurusi PMI terutama yang informal ya. PMI informal dalam mengurus semua semua dokumen lah, semua persyaratan, misalnya surat izin kerja, ARC juga itu sebenarnya itu bisa diurus sama majikan sendiri. Kalau majikan nggak mau, nggak paham caranya, bisa lewat DHSC itu, gitu. Tapi memang kalau kita sendiri sejauh ini belum bisa. Jadi surat izin kerja itu memang karena harus masuk ke ke situsnya Ministry of Labor, terus juga dari Ministry of Labor atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan itu dia akan ngecek dulu ini memang majikannya itu bisa untuk merekrut pekerja asing karena ada persyaratan ngasih surat dokter bahwa di akong atau amaknya ini memang butuh
ini ya, butuh apa namanya, butuh perawatan gitu ya, butuh dirawat oleh pekerja kayak gitu. Itu dicek dulu juga apakah terus nanti banyak hal-hal pengecekan yang tidak bisa diurus oleh pekerjanya langsung. Itu kalau misalnya surat izin kerja dari mall memang harus sama majikan atau sama agensi, kalau agensi susah ya sama ini, sama siapa namanya, DHSC. Tapi memang kalau mau pakai DHSC itu harus ada surat pemutusan hubungan dengan agensi gitu. Jadi kita nggak pakai agensi lagi gitu. Tapi kan memang apa ya, tergantung majikan. Sebenarnya majikan ini kadang kalau majikan yang enggak majikan yang mau ngurus sendiri itu dia tanpa agent pakai DHSC itu bisa juga kayak gitu. Tapi ada juga majikan-majikan yang masih sangat bergantung sama agent, akhirnya apa-apa minta bantuan agent gitu. Kita intinya sih gini, kita tuh kan udah bayar ke agent ya 1.500 per bulan, bahkan yang baru-baru 1.800 gitu ya, yang 1 tahun pertama itu. Karena kita sudah bayar artinya itu kita itu adalah klien atau customer dari agent yang harus ini juga sama dia, dilayani juga sama dia. Jadi kita juga punya hak untuk menuntut pelayanan yang terbaik dari dia, karena kan kita juga udah setiap bulan ya bayar sama dia gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya sama agensi marahin, ya kita bisa ini lagi gitu ya, bisa bisa menolak untuk dimarahin gitu, istilahnya gitulah. Jadi jangan terlalu takut lah sama agent, karena kita itu kliennya mereka sebenarnya. Atau kayak tadi Bu Amelda itu kan setelah PTM dia masih tetap aja minta gitu, padahal kan itu bukan haknya dia gitu ya. Itu karena apa? Karena agent itu istilahnya digajinya juga dari uang kita setiap bulan ya kan gitu. Jadi ya itu dia, kita punya hak untuk minta pelayanan dari dia dengan baik gitu. Kira-kira gitu, mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang tadi. Baik, terima kasih banyak Mbak Mira. Ini Masya Allah yang luar biasa, ini antusiasnya sampai jam 11 masih ini ya, masih pada antusias ya. Kayaknya harus ada sesi kedua ini nanti. Siap Bu. Terima kasih banyak, tentunya teman-teman sekalian sudah banyak mendapatkan pencerahan. Untuk yang berikutnya tadi Bu Mira sudah memberikan nomor beliau ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut dengan beliau. Kemudian mudah-mudahan juga teman-teman semua dipermudah ya urusannya, tidak dimanipulasi ya oleh agen-agen, dan juga dapat rezeki-rezeki yang insya Allah berkah ya. Iya, amin. Ibu izin ya. boleh ya, satu ya, silakan. Ibu-ibu izin kalau nanti WhatsApp saya boleh langsung sampaikan nama dan pertanyaannya apa gitu ya. Soalnya banyak juga yang cuma halo, assalamualaikum, itu kadang saya jadi nggak prioritasin gitu Bu. Karena kadang banyak tuh yang nyasar juga gitu ya ke saya, apakah nanyanya tuh hal-hal yang itu nggak apa-apa, langsung aja. Pokoknya kalau bisa langsung bisa saya langsung ini. Biasanya soalnya kalau cuma assalamualaikum saya akan balas lagi, silakan pertanyaannya apa, langsung kayak gitu Bu. Jadi kalau langsung lebih mantap lagi, saya bisa langsung ini juga respon gitu. Langsung direspon ya. Iya. Sesuai dengan pertanyaan. Iya. Catat ya Ibu-ibu. Baik, kita tutup ya dengan baca hamdalah. Maaf Bu, itu yang maaf. Ya. Itu katanya minta nomor tiap naker bandara, mungkin kita semua juga butuh, bisa dikasih mungkin sama Ibu Miranya. Tiap naker bandara ya. Yes. Oke. Ada punya sebentar. Ya, baik. Atau saya lewat line nanti ya. Saya chat aja di line ya Bu ya. Di line aja. Ya Bu, terima kasih. Iya, baik. Ya, baik, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di tabila berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mira. Jazakallah khairan atas semua sharingnya malam ini. Ya. Izin
Silakan.